Dan pagi hari ini saya akan sharing, saya akan melepaskan sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul untuk apa sebenarnya kita bertumbuh. Pagi ini kita bicara tentang pertumbuhan sampai kepada keberbuahan. Kita langsung baca ayatnya ya. Dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, kita baca di ayatnya yang ke-6. 1 Korintus 3 kita baca sama-sama saudara di ayat yang ke-6 ya. 1, 2, dan 3. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Sekali lagi hari ini kita bicara tentang untuk apa sebetulnya kita bertumbuh. Saya pikir setiap kita ini sepakat, coba Anda lihat gambar yang saya beri sama saudara. Saya pikir kita sepakat bahwa pertumbuhan rohani ya itu adalah kerinduan dan pengejaran dari semua orang percaya. Kenapa saya katakan ini kepada saudara bahwa setiap orang Kristen itu pasti rindu bertumbuh. Saya berkata seperti ini karena kalau saya melihat jemaat di Jombang yang saya layani, kalau saya berjumpa sama mereka, sharing ngobrol sama mereka tentang pertumbuhan rohani, rata-rata mereka semua berkata, saya juga rindu bertumbuh rohani saya pendeta. Bukan cuma jemaat di Jombang. Ketika Tuhan percayakan saya berada di tempat-tempat di luar kota, saya melayani Tuhan, memberitakan firman Allah kepada mereka. Saya bertemu dengan anak-anak Tuhan di sana di kota-kota itu dan sama jawabannya. Anak Tuhan itu, orang Kristen itu, jemaat itu pun sama. Kami juga rindu pengen bertumbuh pendeta. Ternyata tidak ada orang Kristen, jarang begitu saya ketemu yang mengatakan saya nggak mau bertumbuh. Saya belum pernah ketemu tuh. Makanya berdasarkan pengamatan saya, perjumpaan saya dengan beberapa orang Kristen, banyak anak Tuhan begitu maksud saya. Rata-rata mereka rindu saya mau bertumbuh. Makanya saya pakai statement ini kepada saudara bahwa pertumbuhan rohani itu adalah kerinduan dan pengejaran dari semua orang Kristen. Saya pikir yang namanya orang Kristen yang nyadar mencintai Tuhan, gak ada yang berkata saya gak mau bertumbuh. Rata-rata berkata apa? Kami rindu bertumbuh, saya rindu bertumbuh. Dan saya mau bilang sama saudara, ternyata bukan cuma saudara yang rindu bertumbuh. Bukan cuma kita yang rindu bertumbuh. Kalau saya lihat anak Tuhan, kalau saya lihat kehidupan jemaat Tuhan, dan saya lihat firman Tuhan, saya lihat Alkitab. Ternyata bukan cuman kita yang rindu bertumbuh. Kalau saya baca firman Allah, ternyata Tuhan juga sangat rindu kehidupan kita bertumbuh. Bahkan saya bilang sama saudara, Tuhan itu bukan hanya sebatas kita itu rindu bertumbuh. Sebatas, saya pilih kata sebatas. Kita rindu bertumbuh, Tuhan rindu kita bertumbuh. Ternyata Tuhan itu kerinduannya bukan cuma sebatas supaya kita bertumbuh, rindu bertumbuh. Di ayat yang barusan kita baca, kenapa saya katakan dia bukan cuma sebatas rindu supaya kita bertumbuh. Saya pakai kata sebatas gini. Coba lihat kembali mundur ayat tadi. 1 Korintus 3:6 saya baca ya. Aku menanam, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Apolos yang menyiram. Perhatikan kata tetapi. Sama-sama kita baca deh kata tetapi supaya jadi ingat-ingatan buat setiap kita. Ingat terus ayat ini. Tuhan kita luar biasa. Dia bukan cuma sebatas rindu kita bertumbuh. Anda lihat ayat ini. Sama-sama kita baca kata tetapi. 2, 3. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ini dia. Makanya saya katakan kita rindu bertumbuh. Kita baca Alkitab ternyata Tuhan juga rindu kita bertumbuh. Bahkan Tuhan itu bukan cuma sebatas kita rindu bertumbuh. Ayat ini berkata, Tuhanlah yang memberikan kepada saudara dan saya yang namanya pertumbuhan. Sebab firman berkata, aku menanam, kata Paulus, Apolos yang menyiram. Tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Saya itu pernah gak salah mengajar sama jemaat di Jombang dalam pendalaman Alkitab kah atau dalam doa pagi. Intinya begini pendeknya. Setiap benih yang ditabur itu punya potensi bertumbuh. Tapi persoalannya kapan benih itu tumbuh gak ada yang tahu. Atau kenapa ya benih itu kok bisa bertumbuh gak ada yang ngerti.
Ya, kenapa dia bisa bertumbuh? Kapan tumbuhnya benih? Oh, enggak ada yang tahu. Kapan terjadinya? Profesor, doktor, ahli botani tumbuhan pun bingung, nggak ngerti benih kok bisa tumbuh. Sebab nggak ada profesor, doktor tentang tumbuhan yang bisa menciptakan, bisa tumbuh itu nggak bisa. Hanya Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Dan kapan bisa bertumbuh? Oh, kita nggak tahu. Saya dulu sampai orang tua saya, papi saya almarhum sama mami saya, itu sampai bingung-bingung. Ketika saya tiba-tiba datang ke rumah berkata, karena waktu itu saya di luar kota, ada urusan kerja, lalu kemudian saya pulang ke rumah berkata, saya berhenti kerja dan saya mau jadi hamba Tuhan, saya jadi pendeta. Karena udah lama papi saya nasihati untuk saya sekolah Alkitab, saya gak mau. Tapi hari itu tiba-tiba Tuhan panggil saya. Gitu ya, tiba-tiba saya ngalami suatu terobosan pertumbuhan yang luar biasa gitu ya. Cinta sama Tuhan tiba-tiba timbul. Saya pun bingung kalau ditanya kapan tumbuhnya benih itu, nggak tahu. Saya pikir cuma Tuhan yang tahu kapan pertumbuhan terjadi. Nah, ini menarik. Tuhan itu bukan sebatas rindu kita bertumbuh, Dia yang kasih pertumbuhan gitu loh. Ya, makanya sekarang saya mau masuk ini sama saudara. Sebetulnya untuk apa? Kalau kita bicara pertumbuhan, kita mesti ngomong ini. Untuk apa sebenarnya kita ini bertumbuh? Sebelum saya terangkan ayat-ayat firman sama saudara, coba saudara ikuti dulu apa yang saya sampaikan sama saudara ini. Ketika bicara pertumbuhan rohani, pertanyaan yang penting yang harus dijawab, karena ini kita mesti ngerti. Saudara mesti dengar tentang pertumbuhan ini, memahami dan mengerti. Sebab kalau saudara atau kita tidak mengerti yang namanya pertumbuhan, untuk apa sebenarnya kita bertumbuh? Anda tahu nggak yang terjadi apa? Anda akan tersesat dalam pertumbuhan rohanimu. Sebab ketika kita bicara pertumbuhan, itu justru bukan hanya untuk pertumbuhannya saja. Lah kalau kita nggak ngerti untuk apa sebenarnya kita bertumbuh, tersesatlah saudara dalam masa pertumbuhanmu. Nggak ngerti untuk apa bertumbuh, itu kan masalah nanti jadinya. Makanya saya terangkan ini sama saudara, untuk apa sih sebenarnya kita bertumbuh? Karena tujuan bertumbuh itu bahkan bukan hanya untuk pertumbuhannya saja. Ya, jadi kita mesti ngerti tujuannya. Saya berharap lewat gambar yang saya kasih sama saudara, itu harusnya di gambar itu ada warna buah-buahnya gitu saudara ya. Di screen saya berharap, di screen saudara saya berharap jelas ya gambarnya ya. Ada gambar buah di situ. Jadi sengaja saya kasih gambar sama saudara, saya punya tujuan. Supaya gambar ini bicara sesuatu sama saudara. Saya berharap kiranya gambar ini bisa menolong saudara. Untuk apa sebetulnya kita itu bertumbuh. Tujuan pertumbuhan rohani kita itu untuk ini, untuk supaya kita berbuah. Ya, sebab apa artinya pertumbuhan kita kalau nggak keluar buah? Dan memang saudara ya, saya mau tanya, apakah saudara rindu untuk berbuah hidupmu? Kalau saudara rindu hidup rohani mengeluarkan buah, ada sesuatu yang keluar dari kehidupan kita. Saya nggak bicara tentang buah apa saja. Sebab tentang keberbuahan dalam kehidupan rohani kita, dalam kita itu macam-macam ya. Ada buah pertobatan, terjadi perubahan hidup, bertobat. Sesuai dengan firman, pertobatan sejati. Ada buah perbuatan baik gitu ya. Dulu pelit, medit, minta ampun, pahit hidupnya. Sekarang jadi murah hati. Ada yang namanya buah roh itu kan. Kemurahan hati, kebaikan, penguasaan diri, tidak sombong dan seterusnya. Macam-macam buah. Kalau kita baca dalam Alkitab, ada buah pertobatan, ada buah perbuatan baik, kemurahan hati, ada buah pelayanan, macam-macam buah. Nah, kalau saudara rindu dalam hidup kekristenanmu, itu keluar sesuatu, harus keluar sesuatu. Keluar buah kehidupan, keluar buah pertobatan, keluar kemurahan hati dan seterusnya dan seterusnya. Kalau Anda memang rindu keluar buah itu, maka memang kita harus bertumbuh. Kalau kita nggak bertumbuh, ya nggak bisa berbuah. Untuk kita rindu berbuah, rohani kita memang harus bertumbuh. Ini kalau saya urutkan supaya Anda ngerti ya. Dan untuk kita bisa bertumbuh, berbuah itu harus bertumbuh. Tidak bertumbuh gak bisa berbuah. Tetapi kekristenan kita untuk bertumbuh, jangan lupa sebelum bertumbuh
itu ada benih yang ditanam di tanah. Setuju dengan saya? Bisa ngikutin saya saudara? Untuk terjadi kebertumbuhan maksimal sampai berbuah, harus bertumbuh. Tapi sebelum mengalami pertumbuhan rohani kita, harus ada benih yang ditanam di tanah loh. Tapi tahukah saudara, sebelum benih ditanam di tanah, saya rasa saudara yang tinggal di desa, saya kan asalnya daerah desa ya, di Gudo, kecamatan. Saya tahu ini, ngerti ini saya. Ya, sebelum benih itu ditanam, dijatuhkan di tanah, ditimbun, dikubur sama tanah. Itu benih sebelum ditanam di tanah, Anda mesti ngerti. Saya orang daerah desa tahu, benih itu direndam dulu di air kalau Anda ngerti. Sampai keluar tunas itu benih. Setelah benih direndam di air baru ditanam di dalam tanah. Anda bertanya, pendeta, kenapa yang namanya benih sebelum ditanam di tanah, sebelum dia kemudian bertumbuh sampai berbuah? Kenapa benih nomor satu yang pertama, benih itu mesti direndam dulu di air. Ada perendaman. Sebab kalau kita nggak berbuah, gagal di namanya perendaman, nggak bisa berbuah loh saudara. Ada satu ayat ya dalam Matius pasal yang ke-9. Saya nggak sempat catat, saya berharap multimedia bisa siapkan untuk kita semua. Matius 9 itu kalau nggak salah tolong dicek ayat yang ke-16. Saya cuma ingat saja ya tentang apa ini kain tua, baju tua yang ditambal. Betul saudara ya. Coba saya baca ayat ini ya. Kenapa sih perlu perendaman hidup kita? Bertumbuh, berbuah mesti direndam. Kalau enggak, kita nggak bisa jadi berkat buat orang. Coba saya baca ayat ini ya. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Tidak ada. Karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu. Lalu makin besarlah koyaknya. Jadi Yesus berkata ini tentang perendaman. Ya, ada kain yang baru yang belum direndam. Itu pakai nempel baju yang sudah tua yang bolong. Kira-kira begini ya ceritanya. Kalau saudara kita punya baju yang tua yang bolong, misalnya di sini bolong, di dada ini bolong saya ya. Saya bukan tukang jahit ya, jadi saya kurang ngerti. Tapi kira-kira begini, kalau ada baju bolong, setahu saya nambalnya itu bukan dari luar, kainnya ditaruh di dalam. Ya, kalau mungkin sekarang zamannya beda, kain ditambalnya di luar ditaruhnya. Nah, itu mungkin cara baru. Tapi setahu saya dari kecil sampai sekarang orang nambal yang bolong itu kainnya ditaruh di dalam jahit supaya apa? Nggak kelihatan jahitannya. Dijahit begitu. Udah bagus ya. Ditambal sama kain yang baru. Tapi belum direndam kainnya. Tahu akibatnya? Begitu nanti dicuci baju yang tua yang ditambal tadi sama kain yang belum susut tadi. Begitu kena perendaman. Wah, itu kain susut yang baru tadi itu akan merobek. Koyakannya lebih lebar, besarlah koyaknya, kata ayat 16 dalam Matius 9. Tambah robek. Saya mau kasih tahu, orang Kristen, anak Tuhan, ya, saya rindu bertumbuh pendeta. Saya berbuah bisa melayani orang, berbuah jadi berkat. Ada sesuatu yang keluar dari hidup saya, memberkati orang. Anda gak bisa jadi berkat berbuah bagi banyak orang, kalau yang di awal pertamanya Anda gak ngalami perendaman itu benih. Karena kain tadi kalau gak direndam, itu nembel orang. Saya pengen dong melayani, mendoakan orang dalam kesulitan. Saya mau konselingin. Jangan-jangan dia tambah susah kena konseling saudara. Karena lihat kelakuan kita mungkin belum beres. Justru maunya nambal orang, tambah robek kehidupannya. Tambah susah hidupnya, tambah sengsara hidupnya. Bukan jadi berkat, malah jadi yang lain kehidupan kita. Makanya kalau Anda ingin bertumbuh, saya rindu berbuah. Ingat nomor satu, mesti perendaman. Benih itu setelah direndam. Itu dalam Yohanes pasal 12. Kalau nggak salah itu ayat 24 ya. Benih harus jatuh dalam tanah kan. Coba kita cek dulu ya. Matius 12, Yohanes 12 maksud saya. 24, tolong. Yohanes pasal 12. Ini saya nggak sempat catat tadi, bikin gambar. Ini dia ayatnya, saya baca ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum, lihat ya. Kalau biji benih tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dikubur di tanah mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, lihat ada kata buah. Ia akan menghasilkan banyak buah. Saya rindu berbuah. Jangan lupa, untuk bisa berbuah lebat, hidup menghasilkan buah. Ada sesuatu yang keluar dari hidup kita yang bisa memberkati orang.
bisa nolong orang, bisa memulihkan orang, bisa mendatangkan mujizat buat orang. Ingat, itu namanya berbuah hidup kita. Wah, itu menyenangkan Tuhan. Tapi jangan lupa, untuk bisa menghasilkan buah keluar seperti ini, benih itu mesti direndam. Setelah direndam, dikubur di tanah. Sebab benih itu ditutup sama tanah, dikubur. Apa yang dikubur? Ya kedagingan kita lah, kekurangan kita, dosa-dosa kita. Mesti dikubur, direndam. Kalau enggak, kalau kitanya belum berubah, saudara ya, dagingnya masih kuat, belum ada perubahan hidup. Bagaimana mau nambal hidup orang? Bagaimana kita mau berbuah datang sama orang? Orang tambah susah kena pelayan kita. Orang malah tersandung dengan kehidupan kita. Perendaman dan dikubur tadi itu penting. Nah, ketika kita bicara tentang berbuah, coba Anda lihat screen gambar di layar saudara. Saya mau bilang begini, perhatikan pengajaran tentang bagaimana bertumbuh itu ternyata saya amati lebih mendominasi daripada bagaimana kita berbuah. Coba di sini kalau ada beberapa hamba Tuhan, banyak hamba Tuhan sama dengan saya. Tentu kita punya beberapa koleksi di perpustakaan buku-buku rohani yang kita punya, yang kita beli. Ya, Anda lihat, saya coba cek buku-buku rohani yang ada di perpustakaan saya. Saya coba cari tentang kehidupan yang berbuah. Pengajaran tentang berbuah, sharing dari hamba Tuhan berbuah. Ya, saya cuma ketemu 1 atau 2. Tapi semuanya bicara tentang rata-rata buku yang saya punya ternyata tanpa saya sadar. Justru firman yang saya ajarkan menyadarkan saya. Kebanyakan ternyata buku yang saya punya itu bicara tentang kebertumbuhan. Bertumbuh dalam Tuhan. Dan ini pun sebetulnya menemplak saya sebagai gembala. Jujur, kalau saya koreksi dalam kehidupan saya selama ini, saya memang lebih men-stressing kepada jemaat, penekanan saya, pengajar kepada jemaat di Jombang, mungkin selama ini banyak bicara tentang pertumbuhan. Kamu mesti bertumbuh, harus bertumbuh. Bertumbuh itu gini loh bertumbuh. Jujur, ini koreksi juga buat saya, templakan buat saya firman Allah ini. Saya pun mungkin banyak lebih menekankan harus jemaat bertumbuh, harus bertumbuh. Kayaknya kita semua pendeta yang ada hampir sama ya. Kita lebih banyak bicara pertumbuhan rohani kepada jemaat. Lebih didominasi pengajaran pertumbuhan. Ya, bagaimana dengan berbuah? Padahal yang Tuhan mau itu berbuah. Gak cukup hanya bertumbuh. Kita bicara pertumbuhan bukan hanya pertumbuhan saja. Bagaimana bertumbuh tujuannya sampai berbuah. Kita udah belajar tadi bahwa ternyata untuk apa tujuan kita bertumbuh? Kan bukan hanya bicara bertumbuh saja lah. Bertumbuh itu maksimalnya tujuannya untuk apa? Berbuah kan? Kita udah sepakat itu. Ya, tujuan bertumbuh adalah berbuah gitu. Tapi kenapa seringkali kita ini lebih banyak bicara bertumbuh. Penekannya bertumbuh. Sampai kita kelupaan, kehilangan fokus bahwa kita juga harus bicara tentang berbuah. Karena kehidupan kita harus mengeluarkan buah. Kalau gak berbuah bagaimana coba? Nah saya mau bicara sebelum kalau gak berbuah bagaimana. Kita lihat dulu perbedaannya tentang bertumbuh dan berbuah. Saudara ketika kita bicara bertumbuh, pertumbuhan rohani. Catat ya, ingat-ingat ya. Sudah bagus kita bertumbuh, tapi jangan lupa. Ketika kita mulai bertumbuh untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Anda mesti bisa bedakan. Ketika kita bicara rohani udah bertumbuh, itu bagus loh. Rohani saudara sudah bertumbuh itu sudah good. Tapi saya mau ingatkan, kebertumbuhan rohanimu itu untuk siapa? Untuk dirimu sendiri. Ya, tetapi berbeda ketika kita bicara keberbuahan. Hidup berbuah, hidup menghasilkan buah. Kekristenan kita mengeluarkan buah. Untuk siapa buah? Buah itu dinikmati sama orang. Coba kita lihat ini ayat Yohanes 15 ayat 8 saudara ya. Buah itu dinikmati sama orang lain tapi dinikmati juga sama Tuhan. Nanti saya terangkan. Sama-sama dulu kita baca ayat ini. Yohanes 15 ayat yang ke-8. 1, 2, dan 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yang pertama mungkin saya ngomong gini sama saudara.
ketika kita mengeluarkan buah, hasil buah ada dalam pertumbuhan rohani kita. Itu membuktikan kita itu murid sejati. Bukti murid sejati apa? Hidupnya menghasilkan buah. Ada buah pertobatan, ada buah pelayanan. Sudah bisa melayani Tuhan. Sudah bisa jadi berkat buat orang lain. Sudah mulai bisa menuntun orang datang kepada Tuhan. Sudah bisa memberikan solusi yang baik kepada orang yang dalam kesukaran. Hidupnya jadi berkat, mengeluarkan buah. Itu murid sejati. Tetapi jangan lupa, saya sangat tertarik dengan ayat ini yang berkata begini. Dalam hal inilah, perhatikan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Bahwa ternyata mempermuliakan Tuhan itu gak cukup hanya 30 menit dengan praise and worship. Maksud saya bukan hanya dengan praise and worship. Memuliakan Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan itu bukan hanya 1 jam menyembah praise and worship. Bukan cuma itu, memuliakan Tuhan. Alkitab katakan ketika hidup kita berbuah, saya ulang. Ketika hidup kita menghasilkan buah, hidup kita mengeluarkan buah, saat itulah hidup kita memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan harus berbuah. Bukan hanya dengan penyembahan pujian kita memuliakan Tuhan. Alkitab katakan ketika kita mengeluarkan buah dalam kehidupan kita, hidup kita itu memuliakan Tuhan. Ketika kita bertumbuh, yang nikmati siapa? Untuk diri sendiri. Tetapi ketika hidup kita mengeluarkan buah, untuk siapa buah itu? Menyenangkan Tuhan, yang nikmati Tuhan. Yang kedua siapa? Orang lain. Coba Anda lihat gambar ini. Saat kita berbuah, kehidupan kita itu bisa dinikmati oleh orang lain. Ya, orang lain bisa menikmati kehidupan kita, pelayanan kita, kemurahan hati kita, doa-doa kita, dan masih banyak buah-buah yang lain. Pokoknya kekristenan kita ada sesuatu yang keluar, yang bisa dinikmati jadi berkat buat orang lain. Hari ini ada gak yang keluar sesuatu dari kehidupan kita? Yang bisa jadi berkat buat orang nikmati. Aku didoakan sama Bapak itu loh, hatiku tenang. Aku di sharing firman sama Bapak itu, aku sukacita. Aku didoakan, aku sembuh. Bapak itu kemarin aku dalam kesulitan, Bapak itu, Ibu itu datang kepada saya. Dia ulurkan tangannya kasih berkat. Orang merasakan buah dari kehidupanmu. Orang tertolong, orang merasa diberkati. Ketika kita mengeluarkan buah, ya hidup kita dinikmati oleh orang lain. Dinikmati dalam pelayanan, dinikmati di ladang Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan. Kalau engkau diberkati, engkau harus jadi berkat. Mengeluarkan buah, ada sesuatu yang kita bisa buat lewat kehidupan kita. Hal seperti ini, itu bukan hanya menyenangkan orang, itu memuliakan Tuhan. Harus berbuah. Kenapa harus berbuah kehidupan ini? Ingat, kita gak cukup hanya bicara pertumbuhan. Fokus kekristenan kita, memang ini boleh menyadarkan kita gereja Tuhan di masa kini. Kita seringkali fokusnya hanya bicara pertumbuhan. Sampai kita gagal fokus, gagal paham bahwa kita harus berbuah. Kita ubek-ubek ngomong saya mesti bertumbuh. Ya jujur saja, ini saya cuma ngomong nih saudara ya. Ada banyak jemaat Tuhan itu kan berkata begini, saya tuh pengen bertumbuh rohani saya. Ngomongnya pertumbuhan. Tapi gimana gereja saya kayak gini, yang disalahkan gerejanya. Bagaimana pendeta saya begini, ya kayaknya gereja sana, kayaknya saya mau pindah aja deh supaya saya bisa bertumbuh. Saya rasa alasan orang pindah gereja selama ini, selalu alasannya kan ini kan. Setahu saya cuma itu, saya gembala kan mengamati. Rata-rata orang Kristen jemaat Tuhan ketika dia pindah ke gereja lain, alasannya cuma satu, saya pengen bertumbuh. Nanti pindah kemanapun dia gak bertumbuh. Karena pertumbuhannya cuma hanya untuk pertumbuhan, dia lupa mesti berbuah. Dia cuma bisa salahkan orang, ya ini salah, gerejanya lah, siapalah, pelayannya lah. Selalu orang keluar pergi ke yang lain, alasan pertumbuhan, selalu itu. Bahkan saya pun pendeta ngaku, selama ini pun saya banyak stressingnya pengajaran pertumbuhan. Sampai kita lupa dengan keberbuahan. Padahal kita harus berbuah. Coba Anda lihat
Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Ini ayat yang gak asing, perumpamaan dari Yesus ya, tentang seorang tuan yang punya kebun anggur. Coba kita lihat ayat ini ya. Tentang perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Saya baca dengan cepat ayatnya 6 sampai 9 dalam Lukas 13. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Jadi ada seorang punya kebun anggur, punya satu pohon ara di kebun anggurnya. Lalu dikatakan begini, tuan itu datang dan ia datang. Untuk apa datang di ladang kebun anggur? Ya, untuk mencari buah pada pohon itu, pohon ara. Tetapi ia tidak menemukannya. Yang Tuhan cari buah loh. Memang begini saudara yang ketika kita bicara pertumbuhan, sudah bertumbuh itu bagus. Tapi enggak jaminan yang sudah bertumbuh pasti berbuah. Itu masalah loh. Coba ada dengerin yang saya katakan pagi ini. Udah bertumbuh tuh bagus, ada udah bertumbuh. Tapi enggak jaminan rohanimu yang udah tumbuh pasti berbuah. Ingat yang dicari Tuhan buah, bukan cuma bertumbuh saja yang dicari buah. Pemilik kebun anggur cari buah pohon ara, tapi enggak ada. Saya baca di bawah. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. 3 tahun cari buah enggak ada buah. Lalu tuan pemilik kebun anggur berkata begini, tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Hidup Kristen yang cuman bertumbuh saja. Yang diubek-ubek fokusnya tumbuh. Saya mau tumbuh Pak, saya rindu tumbuh Pak. Kalau ada cuman hanya fokusnya bertumbuh tapi gak berbuah. Ini Alkitab katakan hidup Kristen yang percuma. Saya berharap kata-kata ini bisa keras mengingatkan kita. Tentu kita gak mau kekristenan kita percuma. Tetapi kekristenan kita Alkitab katakan percuma ketika hidup iman Kristen yang kita jalani. Gak ada yang keluar sesuatu dari hidup kita. Gak ada yang dihasilkan dalam hidup kekristenan kita. Gak ada dampak dalam pelayanan. Gak ada dampak hidup kita buat orang lain. Itu artinya hidupmu percuma sebagai orang Kristen. Diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Doa, dikasih berkat, doa, ditolong sama Tuhan. Tapi ternyata gak ada buah. Loh ini namanya Kristen percuma loh. Diberkati tapi percuma. Ditolong, dapat anugerah tapi percuma. Terima darah Yesus ampuni dosa kita. Tapi hidup sia-sia percuma. Kenapa? Enggak ada keluar sesuatu buah dari kehidupan kita. Untuk Tuhan, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Untuk sesama kita, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Enggak ada, ini percuma. Apa dikatakan yang 8? Jawab orang itu, Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. 9 sama-sama kita membaca ayatnya. 2, 3. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Jadi gak cukup bertumbuh ya. Nanti Anda bukan cuma percuma. Kalau gak berbuah, Tuhan katakan apa? Tebang. Kalau tebang kering. Kalau kering apa? Cuma dibakar. Gak mengalami sorga. Gak mengalami berkat yang sejati dari Tuhan. Kenapa? Ditebang. Kristen gak berbuah, Tuhan gak ada kompromi. Tebang dia. Akan aku usahakan, tapi kalau gak berbuah, tebang dia. Coba Anda lihat gambar ini. Mengapa sebuah pohon yang bertumbuh, tapi gak menjamin dia berbuah? Ujungnya apa kalau gak berbuah? Ya ditebang. Kalau Anda nanam pohon mangga di halaman rumah saudara, udah tumbuh. Lalu rindang pohonnya, banyak daunnya, tumbuh bagus. Tapi ditunggu-tunggu. Untuk apa sih orang tanam pohon mangga? Untuk apa saudara tanam pohon rambutan di rumahmu? Untuk apa saudara tanam pohon durian di kebunmu? 1 bulan, apa cuman tumbuh saja? 1 tahun tumbuh, 2 tahun tumbuh. Apa cuman tumbuh? Anda nunggu hasil buahnya kan? Bagaimana kalau mangga di depan rumah saudara gak keluar buah? Anda renovasi rumah, bangun rumah, pasti Anda potong. Setuju dengan saya? Pasti ada tebang tuh pohon mangga, pohon rambutan kenapa? Gak keluar buah Pak, percuma, akarnya bikin rusak. Ya gak ada buah, pasti ditebang. Itu nasib pohon mangga, pohon rambutan dan semua pohon yang ada. Kalau dia gak buah, percuma deh kamu tumbuh di depan rumah, ditebang.
Nggak jaminan yang sudah tumbuh rindang daunnya itu berbuah. Nggak jaminan. Sama dengan kekristenan kita loh. Saya serius ngomong sama saudara. Sudah bagus imanmu bertumbuh. Rohanimu tumbuh. Tapi tetap saya harus berani bilang sama saudara. Nggak jaminan rohanimu yang bertumbuh sekarang itu nanti kemudian berbuah. Yang Tuhan minta buah. Nah, kenapa kita tidak berbuah? Udah tumbuh tapi nggak ada hasil buah. Ini persoalannya. Yohanes 15 ayat yang kedua. Ayat 1 dan ayat 2. Saya baca saja. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Lihat, ini persoalannya yang membuat kita nggak berbuah. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, yang nggak berbuah dipotong, ditebang. Ada kata dan setiap ranting yang berbuah diapain? Dibersihkannya, dipotong juga supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi ternyata untuk bisa berbuah maksimal kehidupan kekristenan kita, menghasilkan buah yang banyak yang bisa dinikmati Tuhan, mempermuliakan Tuhan, bisa dinikmati indah manis oleh orang lain. Untuk berbuah itu mesti dibersihkan di hidup kita. Ada yang dipotong. Apa yang dibersihkan? Kalau pohon itu yang dibersihkan itu benalunya. Apa itu ya? Tanaman parasit yang nempel gitu ya. Sebab zat vitamin atau apa namanya dari akar itu nanti gak bisa nyampe ke ranting, gak bisa berbuah. Kenapa? Langsung dimakan, dihisap sama benalu, sama parasit. Parasitnya mesti dibersihkan, parasitnya mesti dipotong. Ada yang dibersihkan, ada yang dipotong. Apa yang dipotong dibersihkan? Dosa-dosa kita, kedagingan kita, hal-hal yang gak berkenan. Hal-hal yang memberatkan kehidupan kita untuk melangkah dalam Tuhan. Oh, ini mesti dibersihkan. Kekotoran-kekotoran kenajisat mesti dibersihkan. Hal-hal yang Tuhan tidak suka, yang masih nempel sama kita. Jadi parasit dalam kekristenan kita, bikin kita percuma. Itu mesti dibersihkan. Saya tutup dengan ayat yang terakhir. Ibrani 12 ayat yang ke-1. Sama-sama kita membaca ayat ini saudara ya. Ibrani 12 ayat 1, 1, 2, dan 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saya tahu, saya kunci dengan ayat ini. Ibrani 12 ayat 1 tidak ada hubungannya dengan tumbuhan tadi ya. Pohon tadi yang bertumbuh dan berbuah. Saya tahu nggak ada hubungan. Tetapi ini sebetulnya juga penghalang kita nggak berbuah. Ya, ada beban yang merintangi. Coba saya baca ya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Lihat, marilah kita menanggalkan, melepaskan semua beban. Ya, tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Orang lomba lari sprint, lari cepat. Dia mesti pakai sepatu yang ringan. Gak boleh sepatu jadi beban, keberatan buat dia. Maaf kata, sampai kaosnya pun mesti ringan. Celana pendek yang dia pakai harus ringan. Gak boleh celana yang berat kedodoran, harus celana yang ringan. Makanya kadang-kadang pelari itu ada yang pendek banget. Ringan, supaya apa? Melesat kenceng larinya. Tidak jadi beban buat dia. Makanya beban-beban dosa hari ini mesti dilepaskan. Supaya apa? Berbuah. Karena ujungnya kekristenan kita harus keluar buah. Saudara, pesan saya gini, harus ada sesuatu yang keluar dari kehidupan kita. Sekarang kita cek diri kita, ada gak yang sudah keluar kehidupan kita? Jadi berkat di gereja, jadi berkat buat orang lain. Ya, dan itu ternyata luar biasa, memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan gak cukup dengan pujian pada worship. Lewat buah kehidupan kita ternyata sorga dipermuliakan, Bapa dipermuliakan. Lewat buah kehidupan kita, itu akan membawa orang bisa datang kepada Bapa. Orang memuliakan Bapa yang di sorga, Bapa baik dalam hidup kita. Dia gak percuma berkat yang turun sama kita, anugerahnya kita imbangi dengan ini. Aku mau berbuah bagi banyak orang. Ingat, kalau cuma bertumbuh saja, ditebang. Jangan penyesalan nanti terjadi, ditebang kehidupan kita. Kalau ditebang berarti apa? Neraka ujungnya.
itu bukan bagian kita. Sorga yang kekal. Bahkan berkat di dunia itu kita akan dapatkan ketika kehidupan kita mengeluarkan buah.